الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada halaman 307 pada surah Maryam ayat 26 sampai 38 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma rahamna bil Qur'ani amin. Pada ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 27, laqad ji'ti. Ini dal ketemu dengan jim, boleh dibaca idgham menjadi laqad ji'ti. Hamzahnya diganti ya. Kemudian tak ketemu dengan shin, ini juga idgham, berarti syai'an fariya. Taknya menjadi shin. Jish laqad syai'an fariya. Qiraah Imam Susi kalau enggak salah. Kemudian ayat 29, fil mahdi sabiya. Dal ketemu sab, ini juga bisa idgham. Maka fil mahdi sabiya. Kemudian ayat 30, ataniya, ya boleh disukun menjadi atanil kitab. Nabiya boleh dibaca nabi'a sebagaimana biasanya seperti ayat-ayat yang lain. Ayat 34, qawla, boleh didammah lamnya menjadi qawlu.
Ayat 35, fayakunu, boleh di fathah nunnya menjadi fayakuna. Ayat 36, wa innallah, boleh di kasrah hamzahnya, boleh di fathah hamzahnya menjadi wa annallaha. Siratun, seperti biasa, shad boleh diganti dengan sin dan terjemahnya sama sekali tidak berubah karena hanya beda lekat saja, ada yang membaca shad, ada yang membaca dengan sin. Ini semua adalah qiraah mutawatirah sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan kepada Maryam, fakuli, maka makanlah wahai Maryam, washrabi, dan minumlah wahai Maryam, waqarri, dan sejuklah, ainan, mata, maksudnya tenang, sejuk, nyaman, nggak usah susah, nggak usah takut. Fa imma, maka jika tarayinna, kamu melihat minal bashari, dari manusia, ahadan, seseorang, fakuli, maka katakanlah, ini sesungguhnya aku telah bernadar, lirrahmani, untuk Allah yang maha penyayang atau maha pengasih. Bernadar untuk apa? Sauman, untuk puasa. Falan, maka tidak akan ukallima, saya berbicara, al-yawma, pada hari ini, insiya, dengan seorang manusia pun. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan Maryam melahirkan Nabi Isa secara normal. Normal alias melahirkannya ya tetap merasakan sakit, tetap merasakan susah, seperti rata-rata wanita melahirkan. Maka masanya pun juga sama dengan wanita-wanita lain. Wanita lain biasanya melahirkan, hamilnya itu 8 bulan, 9 bulan 10 hari. Maryam juga sama, sekitar 9 bulan 10 hari. Adapun sebagian pendapat mengatakan bahwasanya Maryam itu hamilnya mendadak, langsung melahirkan. Itu pendapat yang tidak kuat. Meskipun ada yang berpendapat seperti itu. Nah, setelah melahirkan Allah katakan, makanlah, minumlah. Nah, diambil pelajaran darinya bahwa orang habis melahirkan itu butuh makan, butuh minum karena dia lelah. Sudah mohon maaf neten dengan dahsyat untuk mengeluarkan bayinya, kehausan, kasih minum. Lelah dia, kasih makan yang empuk-empuk, yang nyaman. Jangan dikasih marneng kemelotak tambah loro. Kasih yang lembut-lembut. Kemudian Allah berpesan, kalau kamu melihat seorang, pasti akan bertanya kan, loh kok kamu punya anak padahal nggak punya suami. Nah, oleh Allah disuruh mengatakan, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Saya sudah bernadar kepada Allah untuk puasa, sehingga hari ini saya puasa plus tidak bicara. Zaman dulu puasa ada 2 macam. Ada puasa dari makan dan minum, ada puasa dari bicara. Nah, di sini maksudnya digabungkan antara puasa tersebut. Sauman, ini adalah puasa makan minum. Falan ukallima, ini puasa bicara. Tapi ini syariat zaman dulu. Untuk syariat umat Nabi Muhammad SAW, puasa yang 2 ini satunya dihapus. Puasa bicara sudah nggak boleh. Adanya puasa makan minum. Dalilnya apa? Dalilnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yutma ba'da tilamin wa la sumata ila lailin." Sudah tidak disebut yatim kalau sudah mimpi basah, dan tidak boleh diam sehari penuh sampai malam. Maksudnya tidak boleh puasa bicara seperti pada umat zaman dulu. Kalau umat zaman dulu puasa bicara berpahala, sebagaimana puasa makan minum berpahala. Nah, sekarang nggak ada. Makanya apa? Syariatnya sudah terhapus, tidak terpakai untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian tafsiran dari Ibnu Katsir. Ada tafsiran yang lain. Tafsiran yang lain mengatakan, sauman di sini bukan diartikan puasa, tapi diartikan diam. Berarti puasa apa itu? Ya puasa bicara tok, nggak ada puasa makan minumnya. Tapi kalau tafsiran pertama, sauman ini adalah puasa makan minum, falan ukallima ini puasa yang kedua, yaitu puasa dari bicara.
Pertanyaan, kenapa Maryam disuruh oleh Allah untuk puasa tidak bicara, puasa bicara? Pertama ya supaya dia tambah pahala. Yang kedua supaya Allah memberikan jawaban lewat bayinya. Karena kalau Maryam mengatakan saya tidak berzina, saya hamil tiba-tiba, orang nggak akan percaya. Mana mungkin perempuan hamil tiba-tiba, kamu bohong, kamu pasti zina, kamu menutupi dirimu ahli ibadah tapi ternyata zina. Nah, tuduhan seperti ini kan biasa. Jadi tuduhan kepada orang baik bahwa dia berzina itu zaman dulu ada sudah. Nanti akan saya tampilkan dalilnya bahwa ada orang baik ahli ibadah tapi dituduh apa? Berzina. Nah, kita lanjutkan dulu ayatnya. Ayat 27. Fa'atat, maka dia datang bihi dengan Isa, dengan bayinya, qaumaha kepada kaumnya yaitu Bani Israel, tahmiluhu, dia menggendongnya. Qalu, mereka berkata, ya Maryam, wahai Maryam, laqad jiti, sungguh-sungguh kamu telah datang, syai'an, dengan sesuatu, faria, yang besar. Jadi begitu mereka melihat Maryam bawa bayi, maka semuanya langsung tercengang. Kamu katanya ahli ibadah, tapi nggak punya suami kok punya anak. Gimana ini? Ini sesuatu yang besar. Besar maksudnya kemungkaran besar. Tapi Maryam tanggung jawab, Pak. Melahirkan anak, digendong, dibopong, dirawat. Tidak seperti kemarin kejadian di kampung saya. Jam 3 malam katanya ada suara duk-duk-duk menggali tanah. Kemudian bayi dimasukkan di situ. Bayi prematur usia 7 bulan. Ternyata setelah dilacak polisi karena habis subuh ketahuan, ternyata ketahuan ini anak dari hasil zina. Seorang mahasiswi yang berzina dari hamil di luar nikah, akhirnya melahirkan anak prematur, kemudian dikubur di kampung kami. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Enggak tanggung jawab. Ayat 28. Ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun, maksudnya wahai Maryam, makana, tidak adalah abuki, bapakmu yaitu Imran, imra'a sawin, seorang yang jelek, wa ma kanat ummuki, dan tidak adalah ibumu baghiyan, seorang pelacur. Ini menyindir kepada Maryam bahwa seolah-olah berarti Maryam melacur. Karena tidak mungkin seorang wanita tidak punya suami kemudian hamil, pasti melacur. Tapi mereka tidak terang-terangan mengatakan kamu berzina. Kenapa? Tidak ada bukti. Mereka hanya menyindir. Ibumu bukan pelacur. Seolah-olah mengatakan kenapa kamu melacur. Tapi mereka nggak melanjutkan. Nah, mungkin tidak melanjutkannya karena mereka masih menjaga wibawa Maryam sebelumnya. Maryam memang terkenal sebelumnya sebagai ahli ibadah. Nah, sehingga begitu membawa bayi, mereka masih heran, ya. Ini kok bisa ya, orang ahli ibadah tapi membawa bayi. Apa mungkin dia berzina? Masih bertanya-tanya. Muncul pertanyaan di sini, ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Harun itu adalah kakaknya Nabi siapa? Nabi Musa. Kalau Maryam dipanggil wahai saudarinya Harun, berarti Nabi Musa dan Nabi Harun dan Maryam ini semasa, padahal jauh lamanya. Antara Nabi Musa dengan Nabi Harun dengan masa Nabi Isa ini bertahun-tahun, jauh lamanya. Nah, maka ketika ayat ini dibaca oleh kaum muslimin, kemudian Mughirah bin Syu'bah datang ke Najran, ke daerah orang-orang Nasrani, maka orang-orang Nasrani tanya sama Mughirah, "Hei Mughirah, bacaan Quran kamu gimana itu?" Maryam dipanggil dalam Quran saudarinya Harun. Antara Harun dengan Maryam berapa tahun lamanya? Kok disebut saudarinya Harun gimana? Nah, maka jawabannya dua. Jawaban pertama, Rasulullah SAW ditanya oleh Mughirah, ya Rasulullah, ini ada pertanyaan dari orang-orang Nasrani mengingkari ayat Quran. Gimana jawabnya? Rasulullah mengatakan, ini hadisnya saya tampilkan dalam Sahih Muslim. Kanu yusammauna, mereka itu biasa memberikan nama untuk anak-anak mereka, bi'anbiya'ihim, dengan nama-nama nabi mereka, wa salihihim, dan orang-orang soleh sebelum mereka. Sesungguhnya Bani Israel itu biasa kasih nama anak dengan nama nabi mereka. Artinya apa? Ini Maryam punya saudara laki-laki namanya Harun, tapi bukan Harunnya Nabi Musa, bukan. Ini Harun namanya disamakan dengan Harun kakaknya Nabi Musa. Karena adatnya orang Bani Israel dulu ngasih nama anak seperti nama nabi. Sehingga ada orang-orang Bani Israel namanya Musa tapi bukan Nabi Musa. Ada orang-orang Bani Israel namanya Harun tapi bukan Nabi Harun, itu bukan.
Nah, maka termasuk yang di sini ini adalah saudaranya Maryam bernama Harun, bukan Harunnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini jawaban pertama. Dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jawaban kedua, ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Maksudnya, kamu itu wahai Maryam, orang yang ahli ibadah, yang terkenal ibadah seperti Nabi Harun. Nabi Harun juga ahli ibadah seperti kamu. Nabi Harun nggak pernah melacur. Kenapa kamu melacur? Jadi maksudnya saudarinya Harun itu maksudnya apa? Orang yang mirip dengan Nabi Harun. Dalam bahasa Arab, seseorang yang mirip itu bisa disebut saudara atau saudari. Maka orang yang mirip dengan monyet bisa disebut apa? Saudaranya monyet. Karena apa? Mirip. Nah, ukhta Harun maksudnya orang yang mirip dengan Nabi Harun alaihissalatu wassalam. 29. Fa'asyarat, maka menunjuk si Maryam ilaihi kepada bayinya. Qalu, mereka berkata, kaifa, bagaimana, nukallimu, kami mengajak bicara, man, orang yang kana adalah dia, fil mahdi, di dalam ayunan, sobiyan, masih bayi. Jadi Maryam karena disuruh puasa bicara oleh Allah, maka ketika ditanya, dia cukup nunjuk bayinya. Seolah-olah mengatakan, tanya bayi saya, kalau pengen tahu siapa dia, kenapa dia lahir, jangan tanya saya. Maka mereka semakin mengingkari, kamu gimana sih? Mungkin dalam benak mereka, Maryam gila ini. Karena kita suruh bicara dengan bayi yang baru saja lahir, yang masih dalam ayunan. Ayunan maksudnya dalam gendongan, ya, sesuatu yang tempat tidur yang disiapkan kemudian diayun-ayun atau digendong oleh ibunya, itu maksudnya fil mahdi. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam sudah bisa bicara pada saat sobiyan, pada saat bayi. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Ada 4 bayi yang bisa bicara pada saat mereka masih bayi. Malam yatakallam fil mahdi, tidaklah bisa bicara di dalam ayunannya, yaitu ketika masih bayi, illa thalatha, kecuali 3 anak. Yang pertama Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang kedua dalam kisahnya Jurej. Masih ingat ya? Nggak usah diulang, kisahnya Jurej panjang. Kemudian yang ketiga, seorang wanita Bani Israel menyusui anaknya. Tiba-tiba ada orang laki-laki yang kaya, yang mengendarai kendaraan yang mewah. Maka ibunya yang menyusui mengatakan, ya Allah, jadikanlah anak bayi saya ini seperti orang kaya ini. Maka si bayi meninggalkan susu ibunya. Kemudian dia bilang, ya Allah, jangan jadikan saya seperti si kaya tersebut. Kemudian dia kembali nyusu lagi. Nah, ini bayi 3 bisa bicara, cuma 3. Saya katakan tadi 4. Nah, 4 dari mana? Ini hadisnya muttafaqun alaih. 4 ada tambahannya dari hadis yang lain. Hadis riwayat Hakim, lam yatakallam fil mahdi illa 4. Tidak bisa bicara pada saat masih bayi kecuali 4. 1 Nabi Isa, 2 saksi untuk Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam bahwa Nabi Yusuf tidak mengajak untuk berzina. Yang ketiga bayinya Jurej. Yang keempat adalah anaknya Masyitah yang menyisiri Fir'aun. Ini hadis riwayat Hakim, tetapi dalam hadis ini derajatnya dhaif, kata Syekhul Albani rahimahullahu taala. Maka kalau seandainya hadis ini sahih, berarti yang bisa bicara saat bayi ada berapa? 5. 5 tambahnya di sini yaitu ibnu Masyitati Fir'aun. Anak laki-lakinya wanita yang tukang menyisiri Fir'aun. Tapi hadisnya tidak sahih. Kita lanjutkan ayat 30. Qala, Nabi Isa berkata, padahal masih bayi ini, inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hambanya Allah. Atani, Allah memberi kepada saya al-kitab, kitab itu, maksudnya kitab Injil. Wa ja'alani, dan Allah menjadikan saya nabi'a, seorang nabi. Jadi kalimat pertama muncul dari Nabi Isa adalah pengakuan bahwa beliau seorang hamba Allah. Kenapa Allah takdirkan kalimat pertama muncul dari mulut Nabi Isa adalah saya hamba Allah? Karena Allah Maha tahu. Allah tahu bahwa di kemudian hari akan ada orang-orang yang mengatakan Isa anak Tuhan. Ada lagi yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Ada lagi yang mengatakan Isa adalah salah satu dari 3 Tuhan. Nah, maka karena Allah mengetahui adanya orang-orang seperti itu, maka Allah takdirkan yang diucapkan adalah yang menentang ucapan tersebut. Dia mengatakan saya hamba Allah.
Seolah-olah beliau mengatakan, saya bukan Allah, saya bukan anak Allah, saya bukan salah satu dari 3 Tuhan, tapi saya hamba Allah. Kemudian Alkitab yang dimaksud di sini adalah kitab Injil, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan dalilnya banyak, tidak perlu kita tampilkan. 31. Wa ja'alani, dan Allah menjadikan saya mubarakan, diberkahi, ainama, dimanapun kuntu aku berada. Wa ausani, dan Allah memberikan wasiat kepada saya bis salati, untuk salat, waz zakati, dan untuk zakat, ma dumtu, selama saya itu hayya, masih hidup. Apa yang dimaksud mubarakan, diberkahi? Sebagian ulama tafsir mengatakan maksudnya banyak manfaatnya. Dimanapun berada saya manfaat. Berada di pasar, manfaat. Berada di masjid, manfaat. Berada di kebun, memberi manfaat. Berada di jalan, memberi manfaat. Ada lagi ulama tafsir yang mengatakan mubarakan, diberkahi, maksudnya muallimal khair, mengajarkan kebaikan. Berarti kalau kita gabungkan dua tafsiran ini, mengajarkan kebaikan itu adalah manfaat terbesar. Orang kaya bisa kasih sedekahnya, ini manfaat. Orang kaya bisa wakaf untuk masjid, wakaf untuk pesantren, itu manfaat. Tapi manfaat terbesar adalah ta'limul khair, mengajarkan kebaikan. Seperti saya ini, mengajarkan kebaikan, tapi dengan syarat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang yang mengajarkan kebaikan itu adalah manfaatnya terbesar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innad dalla 'alal khair, sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan, kafa'ilih, seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Maka beberapa hari yang lalu saya punya pikiran, ada satu amalan ibadah yang tidak ada tandingannya, yaitu umrah di bulan Ramadan senilai dengan apa? Haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cari-cari dalam hadis-hadis, saya belum temukan amalan apapun yang sebanding dengan haji bersama Nabi. Belum temukan saya, kecuali satu ini. Kalau sebanding dengan haji biasa banyak. Salat jamaah ke masjid itu sebanding dengan haji. Salat duha itu sebanding dengan umrah. Menghadiri pengajian seperti ini seperti haji umrah. Kemudian i'tikaf di masjid ba'da subuh sampai terbit matahari untuk zikir, kemudian salat isyraq atau salat syuruk itu seperti haji umrah. Banyak. Tapi kalau seperti haji sama Nabi cuma satu. Nah, maka waktu itu saya mikir, kalau ini hadis saya sebarkan, kemudian ada orang-orang yang membaca hadis ini kemudian melakukan umrah di bulan Ramadan, maka dia umrah, saya dapat pahala. Kenapa? Rasulullah katakan orang yang menunjukkan kebaikan berarti seperti pelakunya. Nah, maka saya sebarkan hadis itu. Nggak tahu berapa orang yang membaca, wallahu a'lam, apakah ada yang melakukan atau tidak, wallahu a'lam. Tapi kalau ada yang melakukan, maka saya dapat pahalanya. Maka orang yang mengajarkan kebaikan adalah mubarakan, berarti dia banyak berkahnya, yaitu banyak kebaikan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa salat dan zakat adalah ibadatun qadimatun, adalah ibadah yang sudah kuno, sejak dulu sudah ada. Ada ibadah-ibadah yang disyariatkan di masa Nabi Muhammad, zaman dulu nggak ada. Tapi ada juga syariatun qadimah, syariat yang sudah lama, sudah kuno. Salat termasuk syariat yang sudah kuno, sejak dulu sudah ada. Zakat termasuk syariatun qadimah. Puasa termasuk syariatun qadimah. Taunya dari mana? Dari Al-Quran. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan puasa seperti diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Berarti puasa adalah syariatun qadimah. Menyembelih korban syariatun qadimah, dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kemudian turun-temurun sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga ibadah yang khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan di sini tempatnya, maka kita lewati pembahasan ini. Kemudian dari hadis ini, dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa salat dan zakat ini adalah perkara yang sangat penting. Saking pentingnya salat dan zakat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha qala, sesungguhnya Allah berkalam,
Inna sesungguhnya kami Allah anzalnal mal, kami turunkan harta liiqamis salati, untuk menegakkan salat, wa itaiz zakati, dan untuk membayarkan zakat. Hadis riwayat Ahmad sahih. Salat adalah ibadah paling penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat adalah ibadah paling penting yang berkaitan dengan makhluk. Maka ibadah ada dua macam, ada yang hubungannya kepada Allah saja, ada yang hubungannya kepada manusia. Nah, salat ini yang paling penting untuk ibadah ke atas. Adapun zakat ini adalah ibadah paling penting yang berkaitan dengan orang-orang sekitar kita. Kemudian di sini Allah katakan madumtu hayya, selama saya masih hidup saya disuruh salat, zakat. Artinya ibadah itu harus sampai akhir hayat. Karena kalau tidak sampai akhir hayat, tidak ada nilainya. Orang ibadah, kemudian satu hari sebelum mati murtad kafir, nol, nggak ada ibadah. Karena itu yang dihitung oleh Allah adalah bagian akhir. Akhirnya baik, maka dinilai baik, husnul khatimah. Akhirnya buruk, maka dinilai buruk, su'ul khatimah. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain. Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kepada Allah sampai yakin, yaitu kematian datang kepada engkau. Ini surat Al-Hijr ayat 99. Kemudian Allah mengatakan, ini masih perkataan Nabi Isa, wa barran, dan berbakti, biwalidati, kepada ibu saya, yaitu Maryam. Walam yaj'alni, dan Allah tidak menjadikan saya jabbaran, seorang diktator, syaqiyan, yang celaka. Jadi selain disuruh untuk salat, zakat, juga disuruh birrul walidain, bakti sama orang tua, yaitu taat kepada orang tua dan berbuat baik kepada orang tua. Dan ini dua hal yang sering digandengkan oleh Allah. Perintah untuk nyembah Allah, ibadah Allah, perintah untuk birrul walidain. Banyak sekali ayatnya, saya tampilkan satu saja. Allah mengatakan, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Surat apa? Anishkurli, surat Luqman ayat 14. Berterima kasihlah kepada saya dan juga kepada kedua orang tuamu yang sudah melahirkanmu dan mendidikmu. Kemudian dari ayat ini, sebagian ulama mengambil istimbat atau kesimpulan. Kalau ada orang yang tidak barram biwalidayh, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kalau ada orang yang apa? Durhaka kepada orang tuanya, maka pasti kamu dapati dia seorang jabbaran syaqiyya, diktator yang celaka. Jabbar itu gimana? Ada yang mengartikan jabbar itu mustakbir, orang yang sombong. Ada yang mengartikan jabbar itu diktator, alias dia kalau marah membunuh orang. Jadi marah nggak terima mukul, marah nggak terima nempeleng, tapi marah membunuh. Seperti kasus Laskar FPI yang dibunuh, DKM 50, 6 orang dibunuh. Nah, itu pembunuhnya berarti jabbar, diktator dia. Marah membunuh, diktator itu. Itu pasti orang kayak gitu, kalau dilihat sisi hidupnya sama orang tua, pasti dia orang durhaka. Ini berdasarkan apa? Dari ayat ini diambil kesimpulan oleh sebagian ulama seperti itu. 53. Wassalamu, dan keselamatan alayya, untuk saya, yauma wulidtu, pada hari saya dilahirkan, wa yauma amutu, dan pada hari saya akan mati, wa yauma ub'atsu, dan pada hari saya akan dibangkitkan, hayya, hidup kembali. Ini adalah 3 kondisi yang paling susah untuk manusia. Awalnya nyaman dalam perut ibu, dikasih makan terus setiap saat, tiba-tiba harus keluar, kehausan, nangis dia, kedinginan. Maka ini adalah kondisi paling susah untuk manusia pertama kali lahir. Kemudian yang kedua adalah ketika mati, karena akan berjumpa dengan malaikat Munkar Nakir. Kemudian ketika dibangkitkan, karena akan berjumpa dengan hisab di padang mahsyar. Nah, kalau 3 kondisi yang mengerikan ini sudah dijamin assalamu, selamat, berarti kondisi yang lainnya apa? Lebih selamat lagi. 34. Dzalika, itulah Isa bin Maryam, Nabi Isa putranya Maryam. Qaulal haqqi, sebagai perkataan yang benar. Alladzi, yang fihi, padanya, yamtarun, mereka berdebat.
atau mereka apa namanya ya mira itu berdebat. Jadi maksudnya perkataan Nabi Isa bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan, bukan Tuhan, bukan salah satu dari tiga Tuhan, itu adalah qaulul haq, perkataan yang benar. Jadi qaulul haq ini kembalinya kemana? Kembali kepada perkataan yang sebelumnya tadi. Allah menyebutkan qala inni abdullah, sungguh aku adalah hamba Allah. Saya bukan anak zina seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Saya bukan anak Tuhan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Nah, maka tentang Nabi Isa ini ada tiga pendapat. Pendapat pertama, qaulul haq, perkataan yang benar. Pendapat kedua, qaulul batil, tetapi kurang ajar. Pendapat ketiga, qaulul batil, padahal tujuannya untuk menghormati Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Orang-orang Nasrani pengen menghormati Nabi Isa sehingga mereka mengatakan ini anak Tuhan. Nah, tapi ini batil seperti ini. Allah nggak punya anak. Kemudian orang-orang Yahudi, mereka meremehkan Nabi Isa sehingga mereka mengatakan ini adalah anak zina. Jadi orang-orang Yahudi menganggap Nabi Isa hasil dari pelacuran Maryam. Na'udzubillah. Kemudian ketika dia bayi bisa bicara, kata orang Yahudi itu hanya sihir semata, enggak sebenarnya. Cuma tersihir sehingga orang-orang mendengar ucapan bayi padahal enggak ngomong apa-apa. Menurut siapa? Orang-orang Yahudi. Nah, perkataan yang benar enggak begitu. Perkataan yang benar adalah seperti yang disebutkan dalam ayat ini tadi, itulah qaulul haqqil ladzi fihi yamtarun. 35. Maka tidak pantas lillahi bagi Allah ayyattakhidha untuk mengambil min waladin seorang anak, untuk menjadikan seorang anak. Subhanahu, maha suci Allah. Idza qada, apabila Allah menetapkan amron, satu urusan, fa innama, maka sesungguhnya tiada lain, yaqulu lahu, Allah mengatakan kepada urusan tadi, kun, jadilah, fayakunu, maka dia akan terjadi. Jadi Allah tidak seperti makhluk. Makhluk butuh kepada anak. Cara punya anak gimana? Nikah dulu. Habis nikah langsung punya anak? Enggak. Hubungan dulu. Habis hubungan punya anak? Enggak. Nunggu hasil dulu. Habis punya hasil, punya anak? Enggak tentu. Bisa lagi gugur. Bisa jadi juga mati di dalam perut. Bisa jadi juga lahir tapi langsung mati. Nah, enggak selalu berhasil. Kalau Allah cukup mengatakan kun, selesai masalah, maka nggak mungkin Allah punya anak. Untuk apa punya anak? Orang cukup apapun yang dia inginkan, cukup kun, selesai kok. Ngapain punya anak? Orang punya anak itu karena butuh kepada anak. Kita ini butuh kepada anak. Kenapa? Karena usia kita terbatas. Kalau nggak ada anak, nggak ada yang melanjutkan aktivitas kita. Kita sholat, nanti mati nggak berlanjut sholatnya. Nah, supaya berlanjut gimana? Butuh anak. Anak tujuannya apa? Melanjutkan amal soleh kita. Sehingga amal soleh dia berlanjut, pahala ngalir kepada bapak. Demikian juga anak kita nanti akan tua, mati. Amal solehnya dilanjutkan anaknya lagi, ngalir sama bapaknya. Terus begitu. Kalau tidak ada anak, pahala kita berhenti. Tapi karena ada anak, pahala ngalir kepada kita. Pahala kita sudah mati. Karena anak adalah hasil dari kita sendiri. Maka maksud ayat ini adalah Allah tidak perlu buat anak karena Allah Maha Kuasa, sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, surat Yunus ayat 68. Qalu ittakhadallahu walada, mereka mengatakan Allah mengambil anak. Subhanahu huwal ghani, maha suci Allah. Allah itu zat yang maha kaya. Ngapain butuh anak? Enggak butuh anak. Ayat 36. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah itu Rabbi, adalah pemeliharaku, wa rabbukum, dan pemelihara kalian. Fa'buduhu, maka sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza, ini adalah siratun, jalan mustaqimun, yang lurus. Sudah saya jelaskan dulu apa makna ibadah atau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna ibadah? Al-ibadatu at-tadhallulu. Yang disebut ibadah itu adalah tunduk kepada Allah. Berarti inti ibadah apa? Taat kepada Allah. Tidak makan haram, nah itu tunduk, taat kepada Allah. Saya ahli ibadah, tapi pinjam uang dari bank, itu bukan ahli ibadah itu. Itu ahli maksiat. Karena orang yang ibadah itu berarti orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun batu ireng, sholat tahajud jam 2 malam, jam 1 malam, tapi kalau masih pinjam uang dari bank, itu bukan ahli ibadah. Itu ahli maksiat.
Kenapa? Karena masih mau riba. Kemudian ayat 37. Fakhtalafa, maka berselisihlah al-ahzabu, kelompok-kelompok, yaitu ahli kitab, min bainihim, di antara mereka. Fawailun, maka binasa, lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir, mim masyhadi, dari menyaksikan yaumin azimin, hari yang besar, yaitu hari kiamat nanti. Yang dimaksud al-ahzab adalah ahli kitab. Mereka berselisih maksudnya tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ada 4 pendapat. Pendapat pertama mengatakan Nabi Isa adalah anak zina, dan bicaranya dia ketika bayi itu adalah sihir. Ini perkataan mayoritas orang-orang Yahudi. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Ini sekelompok orang Nasrani. Ada yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Ini adalah sekelompok Nasrani. Ada yang mengatakan Nabi Isa salah satu dari 3 Tuhan, Thalithu Thalatha, itu juga sekelompok Nasrani. Maka ada 4 kelompok. Ini secara garis besar. Kalau cari kelompok yang lain masih banyak, tapi secara garis besar ada 4 kelompok ini tadi. Semua 4 kelompok itu fawailun, diancam binasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kafaru, mereka kafir. Kalau mukmin tidak akan mengatakan seperti itu. Tapi akan mengatakan qaulul haq. Nabi Isa siapa? Bukan anak Tuhan, tapi adalah hamba Allah dan utusan Allah. Itulah perkataan orang-orang yang mukmin. Selain itu kafir, maka diancam wail, binasa. Kata-kata wail sudah sering dijelaskan bahwa wailun itu menurut sebagian pendapat adalah nama lembah dalam neraka jahanam. Wailun wadin fi jahannam, wail adalah lembah di jahannam. Orang kafir masuk ke dalamnya selama 40 tahun belum sampai ke dasarnya. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan Ibnu Hibban, tapi didhaifkan oleh Al-Albani. Jadi derajat hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Maka lebih bagus kalau wailun ini kita artikan dengan artian asalnya, yaitu binasa. Nah, binasanya di mana? Apakah di lembah jahanam tadi atau di tempat yang lain? Allah yang lebih tahu. Kemudian Allah menyebut di sini bahwasanya orang-orang kafir itu binasa dengan sebab atau dari sebab menyaksikan hari yang agung, yaitu hari kiamat. Berarti yang binasa di hari kiamat hanya orang-orang kafir. Orang-orang mukmin tidak binasa. Karena orang-orang mukmin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi ini orang-orang mukmin selamat, orang-orang kafir binasa, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir surat Maryam nanti. Bisa dilihat pada ayat yang ke-85-86. Allah mengatakan, "Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda." Pada hari kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah sebagai tamu-tamu mulia. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Adapun kami menggiring orang-orang kafir yang berbuat dosa kepada jahanam untuk dimasukkan ke dalamnya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, maka yang celaka hanyalah orang-orang kafir. Allah mengatakan pada ayat 38, asmi bihim, betapa mendengarnya mereka. Jadi ini satu kata yang biasanya diterjemahkan perintah, tapi di sini tidak. Asmi itu biasanya artinya adalah dengarkanlah. Tapi di sini enggak. Asmi, betapa mendengarnya. Ihim, mereka. Wa absir, betapa melihatnya mereka. Yauma, pada hari ya'tunana, mereka datang kepada kami, yaitu di akhirat. Maksudnya, ketika mereka sudah datang di akhirat, mereka baru sadar, telinganya jadi paham, oh ternyata betul bahwa Islam itu agama yang benar. Ternyata betul kalau iman kepada Nabi Muhammad itu masuk surga. Nah, baru mendengar, baru melihat, baru sadar, maksudnya begitu. Tapi apa fungsinya? Sadar ketika sudah masuk alam akhirat, nggak ada gunanya. Nasi sudah jadi bubur, nggak bisa dibuat lagi nasi, nggak bisa. Nah, demikian juga sudah masuk alam akhirat mau tobat nggak bisa, sadar nggak bisa. Dan ayat seperti ini sangat banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya sadar di akhirat tidak ada gunanya.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Fajr ayat 23, wa anna lahu dzikra. Yauma idzin, pada hari itu yatadzakkaru, ingat al-insanu, manusia, wa anna, dan bagaimana mungkin lahu dzikra, ingat itu bermanfaat untuknya padahal sudah masuk alam akhirat. Maka Allah mengatakan, lakin, akan tetapi, adz-zalimuna, orang-orang yang zalim, al-yauma, pada hari ini, fi dhalalin, di dalam kesesatan, mubinin, yang nyata. Maksudnya betapa jauh kondisi orang kafir pada saat di akhirat dengan pada saat di dunia. Kalau di dunia mereka sesatnya nyata betul-betul, tapi pada saat di akhirat baru bisa menerima kebenaran. Di dunia nggak bisa menerima kebenaran, di akhirat menerima kebenaran. Ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya sama sekali. Maka marilah kita, sebelum kita mati menuju alam akhirat, kita menyadari yang benar itu benar, yang salah itu salah, riba itu haram, pinjam uang bank itu haram. Itu adalah kesadaran di dunia. Sadar di akhirat nggak ada gunanya. Kata-kata zalim di dalam Al-Quran, menurut ulama tafsir, sering-sering maksudnya adalah orang-orang kafir. Zalim kan ada tiga kan? Zalim kepada Allah, yaitu syirik atau kafir. Zalim kepada diri sendiri, yaitu berbuat maksiat-maksiat. Zalim kepada orang lain, yaitu misalnya mencuri dan sebagainya. Nah, ulama tafsir mengatakan, seringkali kata-kata zalim dalam Al-Quran yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Termasuk di sini, karena di sini sedang membicarakan orang-orang kafir. Asmi bihim wa absir, betapa mendengarnya orang-orang kafir itu kalau sudah sampai akhirat. Lakini zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin, tetapi orang-orang kafir yang zalim itu sekarang ini, hari ini, mereka dalam kesesatan yang nyata. Nah, berarti yang dimaksud di sini bukan orang yang berbuat maksiat untuk dirinya sendiri, bukan. Bukan orang yang mendolimi orang lain dengan mengambil hartanya misalnya, bukan. Tapi yang dimaksud di sini orang-orang kafir. Tapi ingat, setiap ayat yang bicara tentang orang kafir, kalau ada orang muslim yang menyerupai mereka, maka dia terseret oleh ayat tersebut. Nah, ini kaidah yang kedua. Nih, kaidah pertama. Rata-rata kata-kata zalim dalam Quran maknanya syirik atau kafir. Kaidah yang kedua, kalau ada ayat bicara tentang orang kafir, maka siapapun mukmin yang menyerupainya, dia terseret oleh ayat tersebut. Maka saya ulangi lagi, zalim di sini yang dimaksud orang-orang kafir. Tetapi kalau ada orang muslim yang berbuat zalim, baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain, maka dia terseret oleh ayat ini juga. Dia terancam oleh ayat ini juga. Dia tersindir oleh ayat ini juga. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat dibicarakan. Betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.